Masyarakat Salatiga ini kan tingkat pendidikannya juga mulai bagus. Jadi mulai kemandirian dan kesadaran politik itu harus terjaga. Dia memilih bukan sekedar karena ada amplopnya, tapi dia memilih jelas kenapa dia memilih si A dan bukan si B. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini bersama saya, Elsa Elvingtias. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya Tribuners. Nah, saat ini kami sudah berada di kota Salatiga, dan seperti kita ketahui, pemilu 2024 sudah di depan mata nih. Kira-kira persiapannya Tribuners, apalagi yang warga kota Salatiga nih, apa aja nih? Udah sampai mana kira-kira? Dan juga tingkat kemandiriannya, terus kemudian untuk kepeduliannya juga terhadap pemilu 2024 nanti seperti apa. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita bakal memperkenalkan narasumber pada Tribun Topik kali ini, yaitu Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance Ishak Palit. Halo Pak Dance. Halo Tribuners. Langsung hafal ya sama Tribuners ya? Oh, dengar-dengar aja. Oh, gitu ya. Wah, Iya. fun sekali. Gimana Pak Dance hari ini kabarnya? Ya agak mendung soalnya. Aduh, Tapi apa hatiku nih? tetap cerah. Wih, keren banget. Memang ini musim-musim galau, cocok buat galau seperti itu ya. Tapi Pak Dance nggak galau dong. Cuaca boleh galau, tapi hati dan pikiran harus tetap. Mantap, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dance sudah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Masih semangat Pak Dance? Oh iya, hidup itu menang karena semangat. Wih, sebuah pepatah itu kata-kata hari ini ya. Baik, ini dari Tribuners juga pasti pada penasaran nih Pak tentang tingkat kemandirian dan juga untuk kesadaran politik menjelang pemilu 2024 nanti. Boleh nggak nih kira-kira kita tanya-tanya? Boleh. Oke, siap diinterogasi nih kayak Pak Dance ya. Kuliti. Mari kita kuliti dia. Nah, dikuliti langsung di Tribun Topik nih. Baik, mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak, kalau untuk sadar dan mandiri secara politik itu seperti apa menurut Pak Dance, biar kita persepsinya sama nih. Jadi kalau menurut saya, kemandirian politik itu berhubungan dengan bagaimana seorang pemilih ketika dia melakukan pencoblosan itu, dia tahu persis siapa yang dicoblos dan mengapa dia dicoblos. Sama seperti kalau dia beli motor, dia kan pasti tanya dulu kecepatannya berapa, cc-nya berapa, after sale-nya seperti apa. Nah, sehingga berdasarkan itu dia mau pilih Yamaha atau Honda. Nah, sama dengan ini. Ketika dia melakukan pencoblosan di TPS, yang dimaksudkan dengan kemandirian dan kesadaran politik adalah dia betul-betul tahu kenapa dia memilih A bukan B atau C. Jadi ibaratnya lebih tahu spesifikasinya itu, track recordnya mungkin Ya, gitu ya. bukan berapa yang dia kasih. Itu dia. Itu bukan bukan pinten tapi sinten. Nah, itu di garis bawahi ya Tribuners ya. Baik, ini kan juga lumayan rawan lah 2024 ini ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya nih lebih menjurus ke kota Salatiganya. Untuk DPT Kota Salatiga itu kan ada 147.000, bahkan kurang dari angka tersebut. Untuk tingkat partisipasi pemilunya, itu artinya pemilih bisa dipastikan maksimal kah? Atau kira-kira seperti apa Pak Dance? Ya kalau kita bercermin dari pemilu 2019 kan untuk pileg itu kan cukup tinggi, 80-an%. Baik. Tapi kalau menurut saya, angka partisipasi yang selalu diagung-agungkan itu sebenarnya bukan partisipasi, tapi mobilisasi. Oh, baik. Karena apa? Karena kesadaran dan kemandirian politik itu terjadi bukan karena dia pingin datang, tapi karena dimobilisasi bahkan dengan money politik itu atau iming-iming tertentu. Sehingga itu yang menurut saya perlu dilakukan edukasi lebih terhadap masyarakat supaya jangan sampai budaya politik masyarakat ini yang harusnya menentukan masa depannya, ini 5 tahun ke depan, tapi justru dia hanya berpikir sesaat. Pragmatisme itu. Gitu iya. Mbak Elsa. Ya gimana pun satu suara juga sangat memengaruhi untuk masa depan bangsa seperti itu ya. Oke, baik. Menarik juga. Ternyata ada point of view lain dari Pak Dance seperti itu ya. Oke, baik Pak Dance. Kemudian untuk di Salatiga itu ada 4 kecamatan saja.
Iya. Menurut Bapak, apakah biaya untuk kampanye bisa irit untuk 2024 nanti? Di Salatiga itu ada 4 kecamatan, 23 kelurahan dengan pemilih kurang lebih 147.000. Tapi jangan lupa, di dapil saya saja di Kecamatan Tingkir, dapil 3 Tingkir itu kurang lebih data calonnya sesuai DCT-nya, daftar calon tetap itu kalau nggak salah itu 72. Oh, oke, baik. 72 orang itu memperebutkan di 49 RW. Bayangkan, ada yang satu RW sampai 6 calon. Ramai Jadi ya. bisa dibayangkan tingkat kompetisinya. Nah, ketika tingkat kompetisi tinggi, tapi kemudian kesadaran dan kemandirian politik kurang, yang terjadi adalah ya berusaha menghalalkan segala cara, terjebak pada pragmatisme lah atau politik aliran. Ya, itu kira-kira. Jadi memang Salatiga ini kecil tapi kompetitif karena sempitnya itu justru. Nah, kalau biasa kan kalau kompetitifnya semakin tinggi harganya semakin mahal. Aduh, dibocorin semua nih sama Pak Dance ya. Baik. Kalau ini menurut Pak Dance, apakah ini sebuah kesulitan atau tantangan atau seperti apa Pak Dance memandangnya? Iya. Kalau saya sendiri sebagai ketua partai, ketua DPC PD Perjuangan Kota Salatiga, ini memang orkestra dari pendidikan politik bagi masyarakat Salatiga ini memang harus karena sebenarnya kemandirian dan kesadaran politik kan tergantung dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin bagus itu. Tapi kelihatannya kalau saya amati selama ini sampai dengan pemilu yang kemarin dan juga masuki pemilu yang sekarang ini, saya melihat bahwa ya di aras lapangan itu ya memang masih dipengaruhi oleh pragmatisme politik. Sehingga strategi kita untuk memenangkan memang ya pertama kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan sekedar membeli kucing dalam karung. Jadi telunjuk yang kamu pakai untuk mencoblos itu kalau perlu ya diacungkan kepada para caleg ini. Siapa mereka ini harus jelas. Track recordnya harus jelas. Karena ya kita tahu bersama kalau modelnya seperti ini akhirnya yang masuk ke DPRD Kota Salatiga semua orang yang punya uang. Punya money capital yang cukup kencang. Nah, terus bagaimana? Itu berarti bukan kapasitas ukurannya, tapi pada isi tas, Mbak Elsa. Jadi kalau Mbak Elsa punya isi tas yang cukup, ya nyalon DPRD. Waduh, tiba-tiba direkrut Tribuners. Iya, bukan isi ini yang dipikir akhirnya, isi tas duluan. Nah, karena itu perlu ada edukasi yang cukup untuk baik, masyarakat. seperti itu ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi juga. Betul. Dan pasti juga perlu disupport dari edukasi ini. Dan kalau saya lihat memang itu penting sekali. Mungkin ada pertanyaan tentang pemilih pemula nggak di situ? Ada. Oh, ada. Sabar. Ini wah excited banget ya Pak Dance ya. Soalnya saya mau jelaskan tentang itu. Oh, oke. Baik, kita bakal menuju ke situ, tapi sebelumnya mau menanyakan juga nih. Tadi kan sudah disinggung soal edukasi politik seperti itu ya. Kira-kira sudah ideal atau belum nih di Kota Salatiga? Ya, itu dia. Selama ini kan peran dari pelaksana pemilu itu kan ada di beberapa ya. Pertama KPU sendiri, Bawaslu sendiri, kemudian partai politik, pemerintah. Harusnya stakeholder pemilu ini kan yang melakukan edukasi politik ini. Tapi kelihatannya kalau menurut saya edukasi politik yang dilakukan oleh semua stakeholder ini masih bersifat ya normatif, formalistik. Baik. Ya, sehingga tidak diberikan pemahaman kepada masyarakat apa sebenarnya makna dari pemilihan umum ini. Jadi tentunya juga kita melihat sistem pemilunya ya masih proporsional terbuka. Ya seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Sehingga menghasilkan sebuah kapitalisme politik yang seperti ini sekarang ini. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu hukum rimba. Karena masih sistem politik yang proporsional terbuka. Jadi caleg saya misalnya, tapi kalau PD tidak bisa.
caleg-caleg itu tak lihat itu tergantung dari ya saling bunuh sendiri. Saling bunuh. Pokoknya dia yang menang, harus menang. Padahal kan tidak harus seperti itu. Itu kira-kira. Belum maksimal. Belum maksimal ya. Ini sebuah ungkapan jujur dari Pak Dance kalau ternyata belum maksimal di Kota Salatiga sendiri untuk edukasi pemilunya Tribuners. Ya, jadi begini Mbak Elsa. Saya sendiri selalu menyampaikan, bukan nanti dekat-dekat pemilu, mulai dari saya terpilih. Kalau ada warga yang mau WA saya, kemudian saya nggak balas, ya jangan pilih saya lagi. Oh, wow. Jangan pilih, berarti saya nggak aspiratif. Hmm. Tapi kalau ada hal yang mereka WA atau datang ketemu, kemudian saya tidak lanjut, pilih saya toh. Berarti saya aspiratif. Tapi kalau yang nggak direspon, ya jangan pilih. Dan itu menjadi bahagian bahwa apa sebenarnya fungsi dari wakil rakyat itu. Itu tetap amanah ya sama Pak Dance ini. Luar biasa sekali. Baik Pak Dance, ini menuju ke pertanyaan yang Pak Dance minta nih nanti. Untuk sekitar, apalagi ini nih, sekitar 1 bulan lalu itu Pak Dance sempat menyebutkan minat pemuda dalam politik masih rendah. Nah, apakah ada perubahan setelah itu? Gimana kabarnya kalangan milenial dan Gen Z nih di Salatiga? Apakah udah mulai tertarik politik atau seperti apa? enggak, mereka lebih tertarik dengan game. Oh, lebih tertarik dengan game. Iya, mereka lebih tertarik dengan dunianya. Enggak terlalu tertarik dengan masalah-masalah politik, enggak. Saya pernah tanya di SMA 2 misalnya. SMA 2 itu rata-rata kelas 3 SMA itu kan udah memilih. Tahu enggak mereka itu anggota DPRD-nya? Enggak tahu. Bahkan kalau saya tanya ada enggak yang mau jadi anggota DPRD? Enggak ada yang mau. Profesi DPRD seakan-akan ya profesi gimana ya? Hanya profesi pelengkap. Bahkan pelengkap penderita. Walaupun sekarang itu sangat diminati dengan berapa kos pun. Tapi di anak-anak milenial ini, anak-anak SMA yang misalnya kelas 12, kemudian yang mahasiswa awal, nggak terlalu tertarik dengan politik. Karena itu saya bilang bahkan, ya kalau pasang APK aja, alat peraga kampanye, harus 100 meter dari sekolah, nggak boleh. Lah, jadi memang sekolah itu sudah dirancang sebagai suatu lembaga pendidikan yang apolitik. Baik. Iya. Sehingga guru-gurunya apa semua itu tidak terbiasa dengan diskursus politik, apalagi anak muridnya. Itu yang jadi soal. Sehingga mereka memahami tentang apa itu DPRD, enggak terlalu berminat mereka. Saya tanya dari 6 anak itu ada yang kenal anggota DPRD? Enggak ada. Ya, kecuali saya ya. Kecuali yang datang ya. Kecuali saya. Oke, gitu kira-kira. Baik, berarti statementnya dari sebulan lalu belum berubah nih. Ternyata kalangan Gen Z dan milenial belum cukup tertarik. Bahkan kalau saya tanya, kamu pilih presiden siapa? Oh, kalau saya Gemoy. Jadi pikirannya itu memilih pemimpin itu hanya yang lucu-lucu begitu. Yang nongol di FYP TikTok gitu atau gimana gitu ya. Tidak berpikir bahwa ini bukan kita pilih orang lucu, bukan. Bukan pilih orang suka menari. Kita lagi memilih memang pemimpin 5 tahun ke depan. Baik. Jadi indikator-indikator mereka untuk memilih ya sangat yang pragmatis begitu. Oh maunya Gemoy. Saya cuma tanya terus, kalau Gemoy gimana dia memimpin? Tidak ada hubungannya katanya antara presiden dan kami. Wow. Jadi sama sekali cara berpikir politik strategis itu tidak ada. Saya bilang kamu lahir tidak 98 itu. Oh ternyata mereka memang tidak merasakan bagaimana reformasi itu terjadi, harga-harga itu naik begitu besar, banyak orang yang bangkrut dan sebagainya. Mereka tidak merasakan itu, kesusahan itu. Sehingga mereka merasa bahwa ya biasa-biasa saja. Presiden itu tidak ada hubungan dengan kami. Jadi suka-sukalah mau Gemoy, mau apa kek. Baik. Ini cukup menarik, jadi PR bersama juga ya ternyata tentang edukasi. Kalau Mbak Elsa, apa kira-kira? Wah, langsung ditanya loh Tribuners. Iya. Media kan harus netral ya Pak. Enggak, kira-kira gambaran terhadap
indikator Generasi memilih itu Z. apa. Oh, kirain Kan masih pilih yang masuk mana maksudnya. generasi Z masih masuk enggak? Wah, terima kasih. Berarti sesuai Masih ya kelihatan. tampilannya ya. Ya. Masih terlihat berarti Masih ya. kelihatan. Baik, ini juga menarik karena dari Pak Dance sendiri ternyata generasi Z dan milenial itu kayak punya dunianya sendiri ya ibaratnya ya Pak. Terutama untuk politik dan pemilu 2024 nanti. Kalau sudah ada permasalahan seperti ini, kira-kira dari Pak Dance sendiri sudah mempersiapkan langkah apa ke depannya Iya. untuk generasi Z dan milenial ini? Ya memang kami semua ini coba mulai mempublikasikan, mendiseminasi informasi, ya bukan gemoy loh, tapi track record. Misalnya kamu harus lihat track record, gitu loh. Masa kamu pilih wali kota hanya karena oh dia suka joget, kan nggak bisa itu. Apa dia mau jadi wali kota atau bupati atau presiden hanya untuk joget-joget? Ini berhubungan dengan 270 juta orang loh. Ya, harus lihat cek dulu. Iya, cek dulu. Rekam jejaknya menentukan, track recordnya itu menentukan. Nah itu yang kita apa namanya edukasi kepada teman-teman mahasiswa atau generasi milenialnya ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah ini berarti sudah ada beberapa trik khusus dan sudah di-highlight untuk permasalahannya apa dan sudah ada langkah antisipasinya ternyata ya. Ya kita coba karena mereka paling suka itu kalau saya udah cek itu TikTok. Memang TikTok. Sumber utama. Kemudian ada IG. Kalau Facebook itu ya yang agak tua-tua itu suka yang Facebook. Tapi kalau yang Gen Z ini ya rata-rata yang TikTok dan Instagram seperti Instagram. itu. Audio visual berarti ya termasuknya. Oke, baik. Ini cukup menarik. Dan tadi mumpung udah bahas Gemoy nih, udah menjurus ke sana. Seperti yang kita tahu ada 3 pasangan calon di Pilpres nanti. Apakah ada perubahan strategi PDIP menjelaskan ke konstituennya? Iya. Jadi kalau kami di Salatiga itu lebih pada penguatan untuk masyarakat bisa memahami tentang track record. Kalau saya kan PDI Perjuangan pasti Ganjar Mahfud dong. Iya. Lawannya di sini ada Prabowo Gibran nomor 2. Nomor 1-nya ada Anies Caimin. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan Ganjar Mahfud ini? Yang kita jual kan pada track recordnya Pak Ganjar Mahfud. Bukan pada gemoy-gemoy itu. Kira-kira begitu. Ya, bahaya toh. Bahaya. Cuma gara-gara gemoy kemudian kita salah memilih itu loh. Itu kan baik. gitu. Tidak mau mengambil resiko karena tagline saja yang... Iya. Jadi kita jangan terjebak pada gimmick-gimmick media sosial yang kemudian itu mencuci otak kita tanpa kita tahu apa tujuan kita ke depan. Betul sekali. Berarti dari Pak Dance harus kenali pasangan calon yang akan dipilih nanti, Tribuners. Seperti itu. Wajib itu ya, harga mati. Baik, mungkin ini ada pertanyaan berikutnya. Ini udah mulai berkaitan dengan cuaca nih. Seperti yang kita tahu, udah mulai musim hujan. Tadi juga di awal juga sempat disinggung, udah mulai galau-galau nih cuacanya. Kalau dari Pak Dance, apakah penyelenggara pemilu nanti sudah mengantisipasi saat pemungutan suara, terutama di musim hujan? Iya. Jadi memang hujan ini bisa menjadi hambatan, baik dari pelaksanaan maupun partisipasi. Tapi saya yakin bahwa rekan-rekan pelaksana ini penyelenggara pemilu pasti sudah mengantisipasi. Paling tidak sewa pawang hujan tuh. Baik, itu jurus ampuh ya. Iya. Mbak Rara kah nanti yang Karena kalau dipanggil? dilihat ini kan cukup 5 kotak. Hijau, biru, kuning, merah, abu-abu. 5 ini. Kayak balonku ada 5 ini. Nah, 5 kotak ini kan cukup memakan waktu yang panjang. Belum pada saat dia perhitungan. Kemudian rekapitulasinya. Ini kan cukup panjang ini. Jadi walaupun dalam satu TPS itu hanya 250 misalnya, kali 5, coba bayangkan, 250 kali 5 berarti ada sekitar 1.250. 1.250. Kalau satu itu kira-kira dalam 1 menit, hitung aja kalau mau itu. Berapa menit yang bisa
habis berapa jam, belum hitungnya. Maksudnya yang harus diantisipasi bukan soal hujan sebenarnya. Jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti 2019, ada banyak penyelenggara pemilu di tingkat TPS itu yang sakit kemudian meninggal. Itu yang harus diantisipasi. Karena ini cukup panjang. Bahkan perhitungannya sampai berhari-hari. Iya. Iya. Dan melibatkan banyak pihak tentunya ya. Iya, jadi screening terhadap pelaksana itu harus jelas. Jangan pandang enteng ini. Ratusan loh yang meninggal kemarin. Masa pemilu ini menjadi bencana nasional? Ya, betul sekali ya. Makanya jaga kesehatan juga penting ya Pak, terutama di musim hujan gini. Iya. Kemudian juga Jadi harus kalau update terus boleh, datanya. kalau saya usul, di tiap TPS bahkan atau di penyelenggara pemilu seperti KPU itu harus menyediakan tim medis. Harus ada itu tim medis yang kontrol, monitoring terhadap KPPS yang ada di TPS-TPS itu. Karena kalau tidak, apa yang terjadi tahun 2019 akan terjadi lagi. Oh ya. Karena saya lihat belum ada ini konsep tentang bagaimana memonitor secara medik ya untuk kesehatan penyelenggara. Apakah ada screening khusus? Kayaknya belum ada ini. Ini sudah tinggal 70 hari, tapi ada banyak KPPS yang belum terbentuk. Jadi TPS itu ada rata-rata banyak yang belum ada siapa KPPS-nya, belum ada. Nah, itu bahaya juga. Hanya main tunjuk toh, nggak jelas siapa. Itu kira-kira Mbak Elsa. Ya, kesehatannya juga penting padahal ya, maksudnya daripada Ratus loh yang meninggal ya, saya nggak tahu, lupa saya. Tapi ratus yang meninggal pada waktu itu. Ya, angkanya cukup besar. Besar. Itu ya. Itu kalau pesawat jatuh itu menjadi heboh satu dunia. Ini sama dengan 4 pesawat yang jatuh. Sama dengan 4 pesawat yang jatuh pada waktu pemilu 2019. Itu saking banyaknya dan juga ternyata kesehatannya tidak termonitor seperti itu ya. Betul. Baik, Jadi Pak Dance. perlu ada pendekatan kesehatan baik rekrutmen maupun pada waktu pelaksanaan. Nah, itu dia. Mungkin bisa ditambahkan untuk pembelajaran juga seperti itu ya, agar tidak terulang kembali Tribuners. Baik, Pak Dance. Terima kasih sudah menyuarakan ceritanya ini. Ini ternyata mungkin nggak banyak Tribuners yang tahu loh tentang tingkat kesulitan dan juga ternyata berapa ratus yang meninggal ketika kemarin. Iya, kita itu biasa bangsa amnesia itu loh. Waduh, nggak bahaya. Bangsa amnesia itu. Baik, oke Pak Dance, kita sudah di penghujung segmen. Mungkin boleh diceritakan apa saja nih harapan dan imbauan dari Pak Dance kepada masyarakat Kota Salatiga? Ya, kalau saya yang pertama, kita berharap bahwa betul-betul masyarakat Salatiga ini kan tingkat pendidikannya juga mulai bagus. Jadi mulai kemandirian dan kesadaran politik itu harus terjaga. Dia memilih bukan sekedar karena ada amplopnya, tapi dia memilih jelas kenapa dia memilih si A dan bukan si B. Walaupun dia dapat terima amplop juga sekarang tidak apa-apa lah. Tapi dia harus mulai dari kesadaran itu. Yang kedua, menurut saya KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu lainnya ini harus tanggap terhadap hal-hal yang berhubungan dengan netralitas. Ini penting, netralitas ini. Karena mulai muncul isu-isu tentang ketidaknetralan, indikasi-indikasi ketidaknetralan. Jadi himbauan saya, netralitas penyelenggara termasuk stakeholder lainnya itu wajib hukumnya. Wajib, bukan sunnah ini, wajib. Karena kalau tidak, ini akan menjadi presiden buruk bagi Indonesia ke masa depan. Ya. Jangan lupa, gimmick-gimmick politik, drakor-drakor politik yang kemarin terjadi itu, maksudnya jangan diteruskan sampai sekarang ini. Bahkan sekarang ini misalnya debat cawapres pun bukan ditiadakan, tapi dirubah formatnya. Nah, ini bagaimana yang jadi soal ini? Nah, karena itu saya menghimbau paling penting netralitas dari penyelenggara ini harus clear dan clean. Nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau sampai yang ada itu, ya, dan kita juga berharap TNI Polri itu harus betul-betul netral.
Karena di situ kekuatan kita. Ya, baik. Itu kira-kira Mbak. Dan selamat memilih kepada warga Kota Salatiga, para pemilihnya. Ingat bahwa di ujung, terserah jari mana yang nanti akan ditandai tintanya, di ujung jari teman-teman sekalian itu menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Jangan berpikir, oh saya paling cuma satu, tidak ada hubungan. Jangan lupa. 220 juta pemilih, ya, 220 juta pemilih itu ditentukan dari satu jari ini. Betul sekali, ya. Jadi satu suara sangat berpengaruh seperti itu ya. Sangat. Tribuners, Katanya 1 kilometer juga dimulai dari langkah yang pertama kok. Nah, itu dia. Dari kecil-kecil numpuk jadi banyak ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dance. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga Pak Dance sukses selalu nih. Amin. Amin. Ini doa untuk saya juga ya. Oh ya tentu dong. Masa Pak Dance dilupakan ya? Iya tetap karena dong. pasti tidak milih saya. Waduh, saya bukan KTP sini, Solo jadi tuh. gitu deh. Wah, Elsa beda di mana nih. Elsa? Waduh, kok dikasih tahu nggak ya? Nanti kita nomor obrolin. HP-nya nanti. Wah, abis ini tukeran ya sama Pak Dance. Baik Pak Dance, terima kasih banyak. Semoga pemilu nanti juga berjalan lancar di Kota Salatiga dan semua. Bertanding untuk bersanding katanya. Nah, atau cakep. bertanding sambil bersanding. Cakep, udah kayak pantun ya. Baik, Yang Pak penting harus berintegritas. Berintegritas. Itu yang paling penting. Yang ini terakhir boleh ya? Boleh banget. Boleh. Jangan sampai pemilu justru menghancurkan sendi-sendi budaya yang masyarakat harus berintegritas, beretika, itu hancur bermoral, hancur gara-gara pemilu ini. Budaya ini kemudian hancur. Harus integritas itu harus satu kata antara yang dikatakan, antara yang dirasakan, antara yang dipikirkan maupun yang dilakukan. Itu yang disebut integritas. Jangan sampai pemilu ini justru menghancurkan semua itu. Nah, itu. Kita sebagai wakil rakyat nanti yang dipilih atau pemimpin rakyat yang dipilih harusnya memiliki komitmen untuk berintegritas. Apa yang dijadikan teladan bagi masyarakat, apa yang kita katakan itu harus bisa dipegang. Jawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti berkahi. Gusti berkahi. Luar biasa sekali tadi Tribun Topik dengan Pak Dance. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Dance. Ya. Selamat beraktivitas kembali dan juga jangan lupa untuk Tribuners tetap menyaksikan Tribun Topik lainnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias pamit undur diri. Sampai jumpa.